kita dengarkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairil Musabani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-23. Dan begitu juga salam serta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah Ibu Hajah Hajijah dan juga ada Ustazah Nurmalah Nikmah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diundang oleh beliau. Dan sebelumnya saya juga mastiin banget sama Bang Ridwan. Bang, ini atas permintaan abang atau tuan rumah? Kalau permintaan abang saya kagak mau, gitu kan, mengelihnya masuk ke rumah orang maksa, gitu. Makanya saya bilang kalau tuan rumah yang minta diundang kita hadir, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak, kita membahas satu ayat, cuman tafsir yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sharawi ini agak memang banyak gitu, walaupun satu ayat. Karena untuk satu surah An-Nisa aja ini satu jilid ini yang saya pegang. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Hurrimat telah diharamkan alaikum atas kamu sekalian, yaitu menikahi ummahatukum ibu-ibu kamu, wa banatukum anak-anak kamu, wa akhwatukum saudara-saudara perempuan kamu, wa ammatukum wa khalatukum bibi dari pihak bapak kamu, bibi dari pihak ibu kamu, wa banatul keponakan dari saudara laki-laki kamu, wa banatul ukhti dan keponakan dari saudara perempuan kamu, wa ummahatukum allati arda'nakum dan diharamkan juga kamu menikahi ibu-ibu kamu allati arda'nakum yang telah menyusui kamu, wa akhwatukum minar radha'ah dan juga saudara perempuan sesusuan kamu, wa ummahatun nisaikum dan juga diharamkan kamu menikahi ibu dari istri-istri kamu, maksudnya mertua, wa rabaibukum allati dan juga diharamkan menikahi anak-anak mereka allati fi hujurikum yang dalam pemeliharaan kamu, minan nisaikum daripada istri-istri kamu, allati dakhaltum bihinna yang kamu telah mempergauli, maksudnya telah dia dipergauli. Wa in lam takum dakhaltum, maka jika kamu belum mempergauli, ya kan, belum dipergauli secara hubungan biologis, fala junaha alaikum, maka enggak mengapa kamu menikahi anak tiri kamu. Wahalaikum
azwaji abnaikum alladzi, dan juga istri-istri anak-anak alladzi min aslabikum, dari anak-anak yang dari sulbi kamu, wa antajma'u bainal ukhtaini, dan juga jangan kamu menikahi, yaitu dengan menggabungkan dua orang saudara, illa ma qad salat, kecuali atas apa yang telah terjadi dahulu. Innallaha kana ghafuran rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita melihat Pak ayat ini kan seolah-olah apa ya bahasanya, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu yaitu menikahi ibu-ibu kamu. Jadi seolah-olah Allah ini sedang berbicara sama laki-laki doang, kan gitu. Padahal sebenarnya ummahatukum kalau bagi perempuan yaitu apa? Bapak-bapak kamu. Tapi kenapa kok Al-Quran seolah itu bicara buat laki-laki doang, perempuan seolah-olah nggak dianggap, kan begitu. Nah, yang perlu kita ketahui Pak, justru Allah Subhanahu wa taala sangat mengangkat perempuan dalam hal ini. Kenapa saya bilang begitu Pak? Jadi Pak, pada masa turunnya wahyu ini, struktur sosial budaya di masyarakat Arab itu lebih dominan dengan sistem patriarki. Maksudnya apa? Di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, pengambil kebijakan dalam segala hal, baik dalam masalah pernikahan apapun itu. Nah, kalaupun Allah seolah-olah berbicara antara Allah dengan laki-laki, sebenarnya sejatinya Allah sedang berbicara dengan pengambil keputusan, agar jangan sampai salah ketika mengambil keputusan, terutama pihak perempuan yang sering dijadikan bahan untuk diputuskan, jangan sampai salah. Jadi bahasanya sebenarnya bahasa yang kira-kira bisa dimengerti si pengambil keputusan begitu, bukan Allah apa menganggap perempuan, justru Allah menganggap banget. Maka yang diajak ngomong adalah pengambil keputusan tersebut, yaitu laki-laki. Nah, terus juga di dalam tafsir ini Syekh mengatakan alladzina yuhallilu wa yuharrim. Nah, lantas siapa yang menentukan halal dan haramnya pernikahan ini, Pak? Kalau kata Sesarawi, adapun yang menentukan halal dan haramnya pernikahan, innahu, sesungguhnya yang menghalalkan dan mengharamkan pernikahan Allah. Jadi menentukan halalnya, haramnya menikahi ibu, haramnya menikahi anak atau saudara perempuan itu Allah. Kalau misalnya yang menghalalkan atau yang mengharamkan itu Allah, timbul pertanyaan selanjutnya apa? Lah sekarang mah tanpa Al-Quran kasih tahu, ibaratnya orang yang bodoh terhadap agama juga udah tahu yang namanya nikah sama emak mah udah haram, nikah sama saudara perempuan ya haram. Bahkan orang yang nggak beragama Islam kan dia juga mengharamkan memiliki aturan ini, kan begitu. Nah, lantas bagaimana jawaban Allah ketika ada orang ngomong begini? Maka al-haqqu yudhihu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Menjelaskan kepada kita, wa ma min ummatin illa khala fiha nadhir, kalau kata Allah. Apa artinya? Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada di kalangan mereka seorang pemberi peringatan. Maksudnya apa Pak? Jadi berdasarkan ayat ini seolah-olah Allah menyatakan bahwa setiap umat di berbagai tempat, di berbagai waktu itu telah mendapatkan pemberi peringatan, yaitu Nabi dan utusan. Artinya secara prinsip kemungkinan dan yang nanti di wilayah kita nih, Nusantara Indonesia, nggak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena jumlah Nabi yang menurut Rasulullah seluruhnya itu sekitar 124.000, maka nggak menutup kemungkinan Nabi juga bisa masuk ke Indonesia, gitu. Karena kan kalau kita baca buku sejarah lagi Pak, itu sebelum pengaruh Hindu Buddha masuk ke Indonesia, kita ini masyarakat Nusantara udah memiliki kepercayaan lokal.
yang kita sebut dengan animisme, dinamisme. Tetapi juga kan ada indikasi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, salah satunya Sang Hyang Widi, yang kalau itu istilah yang dikenal di Bali, yang artinya Tuhan yang maha mengatur segala sesuatu. Atau dalam Sunda Wiwitan itu Sang Hyang Kersa, ya Tuhan yang mengatur segala yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini kan jadi apa Pak? Jadi satu kemungkinan bahwa di tanah kita ini Nusantara itu udah ada apa? Jadi ada, cuman masalahnya memang nggak ada bukti tertulis maupun bukti tradisi lisan yang mengatakan bahwa di Indonesia ini ada. Tapi secara nggak langsung dengan adanya Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kersa bisa jadi ada, cuman kan akhirnya apa yang menyebabkan hilangnya karena bercampur budaya lokal seiringnya waktu. Tapi kan dalam norma kita nih Indonesia yang namanya menikahi ibu haram, menikahi saudara perempuan haram, kan begitu. Artinya ya benar seperti yang Allah katakan, bahwa semua terkait hukum pernikahan yang dihalalkan maupun yang diharamkan itu Allah yang menentukan. Cuman kita nggak sadar sampai ke situ, begitu Pak. Nah, lantas apa hikmah? Sebenarnya inti dari kajian kita ini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita menikahi mahram atau kerabat. Nah, sebelum kita membahas tentang hikmah tersebut, kita akan bahas tentang siapa aja sih Pak yang mahram kita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan apa kan? Hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi yang pertama Pak adalah yang dikatakan mahram, yang haram kita nikahi, yaitu golongan pertama, yaitu golongan yang terjadi karena hubungan darah. Siapa aja? Ummahatukum wa banatukum, yaitu ibu kamu, anak kamu, wa akhwatukum, saudara perempuan kamu, wa ammatukum wa khalatukum, bibi dari bapak kamu, bibi dari ibu kamu, dan juga apa? Wa banatul wa banatul yaitu apa? Keponakan dari pihak adik kita laki-laki atau keponakan dari perempuan. Nah itu golongan yang kita haram nikahi. Nah keponakan terus ke bawah itu haram. Karena apa? Karena ke atas satu ujung bapak kita, satu pongkol. Dan ini kategori mahram golongan pertama Pak, yaitu karena hubungan darah. Dan mahram golongan kedua di ayat ini yaitu mahram karena hubungan persusuan. Sebagaimana di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, yaitu apa? Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan. Nah ini yang diharamkan. Nah jadi pertanyaan kalau kata Syarawi, walimadza yuharrimul haqqa ummahatikum allati arda'nakum. Nah mengapa Allah kok mengharamkan kita menikahi ibu-ibu yang telah menyusui kalian? Kan begitu. Kenapa Pak? Karena dengan menyusui wanita itu telah berkontribusi dalam pembentukan sel tubuh orang yang disusui. Artinya dengan kata lain, anak yang disusui itu mengandung dari wanita tersebut, dan bagian ini Pak memiliki kemuliaan seperti kehormatan seorang ibu. Makanya kenapa kita diharamkan sama ibu yang kita nyusu sama dia. Begitu juga dengan saudara satu susu, saudara perempuan, ya haram. Kenapa? Karena kita juga sama, di dalam tubuh kita ada bagian yang sama sebagaimana dia yang udah nyusu sama ibunya langsung gitu. Maka kita diharamkan. Nah lantas bagaimana Pak batasan kapan seorang layak dikatakan anak susu kan gitu. Nah yang perlu kita ketahui Pak, bahwa ulama ahli fatwa ya kan itu sudah mengatakan bahwa seorang wanita itu bisa menjadi mahram seorang laki-laki jika hanya dia menyusui laki-laki tersebut sebanyak 5 kali dan setiap kali nyusu kenyang. 5 kali nyusu, setiap kali nyusu kenyang. Itu yang pertama.
Yang kedua, atau jika laki-laki menyusu kepada perempuan selama sehari semalam, itu udah apa, menjadikan seseorang itu anak susu. Dan yang terpenting yang ketiga yaitu apa? Selama menyusui itu dalam masa menyusui. Jadi masa menyusui yang sah menurut Al-Quran yaitu kalau kata Sarawi sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Itu apa? Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 4 tahun penuh dan ingin menyempurnakan penyusuan, artinya 2 tahun penuh. Kalau kayak seumuran kita mau sampai tahak juga kagak bakal jadi anak susuan. Kalau kita nyusu misalnya udah seumuran kita nggak kata kaci begitu, maksudnya nggak bakal jadi anak susu begitu. Nah, terkait masalah persusuan Pak, Syekh Sarawi menceritakan kisah yang mungkin bisa jadi hikmah kepada kita, yaitu Pak tentang kisah antara Utsman bin Affan dengan Sayyidina Ali. Nah jadi Pak, ketika Utsman bin Affan itu jadi khalifah, jadi Utsman bin Affan ini Pak mau menghukum wanita. Karena apa? Karena dianggap wanita ini melakukan perzinahan. Dan analisa daripada Utsman bin Affan, kenapa wanita ini disimpulkan berzina? Karena dia mengandung selama 6 bulan. Kalau kata Utsman, kan aneh, kalau mengandung kan biasanya 9 bulan, 7 bulan itu juga jarang. Ini 6 bulan aneh, anak kecil zina atau di luar nikah. Kalau menurut Utsman bin Affan. Nah tapi ketika itu Sayyidina Ali menyelak, tar dulu, ente jangan langsung bilang ini anak hasil zina. Sekarang kita kembalikan permasalahan ini kalau kata Ali kepada Al-Quran. Bagaimana kalau kata Al-Quran? Jadi kalau kata Al-Quran, yang pertama kalau kata Sayyidina Ali, Allah kan bilang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, ya kan? Yang namanya mas penyembuhan yang di dalam Al-Quran itu haulaini kamilaini, artinya apa? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan, kan begitu. Nah sekarang kita total. Sekarang kalau kata Allah di ayat lain apa? Wawasainal insana bil walidayni ihsana, dan kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya untuk berlaku baik. Kenapa? Hamalathu ummuhu karha wa wada'tuhu karha, kan gitu. Karena apa? Karena dia sudah bersusah payah mengandung dan melahirkan. Nah, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan dia apa Pak? Mengandung sampai menyapi selama 30 bulan. Artinya kalau kata Ali, sekarang kita total Allah bilangkan dari mulai mengandung sampai menyapih 30 bulan. Sementara di ayat lain Allah bilang menyusui 24 bulan. Artinya menurut ayat itu kan berarti ada kemungkinan orang mengandung 6 bulan, 30 kurang 24. Jadi ente jangan bilang dia anak haram. Kenapa? Allah bilang kok di Al-Quran begitu. Diam loh Utsman, iya juga. Maka akhirnya kisah ini kan akhirnya dijadikan rujukan Pak buat para ulama seperti Imam Syafi'i yang bilang apa? Kalau kita mau lihat menentukan itu anak haram apa anak halal, jadi ya setelah nikah anaknya itu pas ketika dia ngandung jaraknya berapa lama. Kalau kurang dari 6 bulan itu anak haram. Kalau misalnya anak itu masih anak halal sah. Analisanya berdasarkan kisah daripada Sayyidina Ali tersebut Pak. Maka kan ini satu hal yang sangat kita kagum dari kalangan para sahabat Pak, bahwa dalam memahami permasalahan hukum itu nggak tergesa-gesa, nggak gerasa gerusu, nggak main-main hukum aja kan gitu. Dan itu kebijaksanaan dan kesolehan daripada Sayyidina Ali. Maka Syekh Sarawi pun melanjutkan dengan mengatakan bisa jadi mungkin ada orang yang berkata di antara kaum muslim saat ini itu nggak mungkin bisa mencapai derajat para sahabat seperti Sayyidina Ali terkait keilmuannya atau terkait kesolehannya.
Kalau kata Sarawi, kalau ada orang yang ngomong begitu, bahwa sekarang nggak ada orang yang bisa sesoleh para sahabat, maka orang ini lupa. Kalau kata Sarawi, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Waqiah. Apa kata Allah? Wasabiqun as-sabiqun. Ya kan gitu. Dan orang-orang terdahulu yang pertama karena beriman, ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang yang didekatkan oleh Allah fi jannatin naim, kepada surga yang penuh nikmat. Siapa aja mereka? Sublatun minal awalin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang generasi awal, seperti Sayyidina Ali, Umar, yang lain banyak para sahabat. Sublatun minal awalin. Emang benar kebanyakan mereka dari generasi awal. Tapi jangan kita lupa, kalau kata Sarawi, wa qalilun minal akhirin. Tapi sebagian kecil ada, yaitu generasi mutaakhirin, yaitu generasi kita nih zaman sekarang. Jadi walaupun negara kita carut marut, dunia seolah-olah udah penuh maksiat, tapi orang-orang sekelas para sahabat itu masih ada. Buktinya apa? Allah beritain kok di Al-Quran. Artinya satu berita baik, Pak, bahwa ada orang-orang soleh masih ada. Tinggal kita teliti aja nyarinya, tinggal kita cermati nyarinya. Karena apa, Pak? Karena mereka qalil, mereka orang yang sedikit. Jangan sampai juga gampang percaya. Banyak-banyak berdoa sama Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan orang-orang yang Allah kategori wa qalilun minal akhirin ini. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya hubungan pernikahan. Kalau tadi kan pernikahan karena darah, karena susu. Sekarang hubungan mahram, hubungan mahram karena pernikahan. Nah, jadi ada hubungan atau mahram itu terjadi karena pernikahan. Siapa aja, Pak? Di kelanjutan ayat disampaikan, wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu perempuan kamu, maksudnya mertua kita, gitu. Mertua kita itu yang pertama. Yang kedua, waraba ibukumul lati fi hujurikum minan nisa'il lati dakhaltum bihinna, dan juga anak tiri yang dalam pengawasan kamu dari istri kamu, pernikahan yang sedahulu, yang telah kamu telah berhubungan badan dengan istri. Kita nikah nih, udah berhubungan badan, maka otomatis walaupun nantinya kita cerai, itu anak tiri kita haram, udah jadi mahram. Begitu, Pak. Udah boleh kita nikah. Kecuali itu kan di lanjutan ayat, Pak. Di lanjutan ayat itu dikatakan bahwa bina fala junaha, kecuali apa? Fa in lam takunu, maka jika kamu itu dahaltum bihinna, istri kamu nih belum diapa-apain, itu sudah cerai misalnya, atau istri kita belum kita apa-apain, udah meninggal misalnya, ya kan? Maka apa? Fala junaha alaikum, maka boleh kalian menikahi anak tiri kalian. Syaratnya istri kita belum kita colek. Itu kalau misalnya kita nikah. Sebaliknya, Pak, kalau misalnya nih kita nikah sama istri, terus istri kita meninggal, belum kita colek misalnya, nah status mertua gimana? Kalau ini lain hal, Pak, mau dicolek mau dicolek atau belum dicolek, status mertua tetap haram. Enggak kayak dari apa? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, istri kita nih meninggal, terus emaknya, istri kita belum kita colek, status emaknya itu udah jadi mertua, walaupun belum kita colek, apalagi dicolek. Itu bedanya. Begitu. Nah, itu terkait hubungan karena pernikahan ya, Pak, ya. Dan juga termasuk hubungan karena pernikahan itu, Pak, yang selanjutnya itu wahala ikum abana ikum allazi min aslabikum, yaitu istri-istri anak-anak kamu
yang min aslabikum, dari sulbi kamu. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya istri, bekas istri anak angkat, bekas istri anak kandung, begitu. Nah jadi di sini kan Allah menggunakan frase aslabikum, sulbi. Ini maksudnya apa Pak? Allah ngomong min aslabikum. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa dalam tradisi Arab yang namanya kata anak itu juga digunakan buat anak angkat. Jadi di Arab sebelum zaman apa, sebelum Islam itu namanya anak angkat Pak, udah kayak anak, dapat jatah waris, dapat perlakuan yang sama, semuanya sama, cuman dia anak angkat, tapi statusnya udah kayak anak kandung. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas dengan mengatakan wahalailu abnaikum allati min aslanikum, yaitu istri-istri bekas anak kandung kamu itu apa? Haram, begitu Pak. Nah dalam tradisi tersebut orang di zaman Rasul itu Pak, itu bisa mengadopsi anak, menganggap anak angkat seperti anak kandung. Tradisi dulu sebelum Islam datang. Nah akhirnya Pak, Islam datang menghapus tradisi ini, yaitu di mana kewenangan yang diterima anak angkat nggak bisa seperti anak kandung. Caranya gimana? Ya caranya yaitu dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, yaitu terkait peristiwa Zaid bin Harisah. Nah jadi Pak, mengenai Zaid bin Harisah, kalau kata saya Sarawi, jadi Pak Zaid bin Harisah ini dulu kan terkenal namanya Zaid bin Muhammad. Jadi ceritanya itu begini, Zaid Pak ketika kecil itu diculik sama orang. Dia diculik sama orang, dijual buat dijadiin budak. Nah ketika dia dibeli, yang beli itu Hakim bin Hizam, ya kan. Akhirnya si Zaid bin Harisah ini dibeli sama Hakim bin Hizam. Nah Hakim bin Hizam memberikan Zaid bin Harisah ini kepada Khadijah, ya kan, dihadiahkan kepada Khadijah. Nah dari Khadijah dikasihlah Zaid bin Harisah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ketika di Mekah itu orang tuanya Zaid tahu keberadaan Zaid. Akhirnya dijemputlah Zaid bin Harisah sama orang tuanya. Ketika itu Rasulullah, ya kan, ya udah memberikan pilihan kepada Zaid. Ya udah sekarang terserah lu, lo mau ngikut malu, mau ngikut gua, terserah lu. Rasul nggak maksa, Rasul merdekakan. Kalau memang itu mau, dia balik ke bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Zaid lebih memilih mengikut Nabi Muhammad. Akhirnya karena kecintaan Zaid kepada Nabi Muhammad dan karena pilihan Zaid memilih Nabi Muhammad, maka Rasulullah memberikan penghormatan kepada Zaid dengan mengangkat Zaid bin Harisah ini menjadi anak angkat Rasulullah, sehingga ketika itu Zaid pun dikenal menjadi nama Zaid bin Muhammad. Ketika itu Pak, diangkatlah oleh Rasulullah. Nah akhirnya Pak, karena Allah memang ingin menghapus tradisi ini, Allah berfirmanlah dalam surat Al-Ahzab ayat 10 apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau kata Allah apa? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, penutup para nabi. Jadi maksudnya apa Pak? Ayat ini menunjukkan bahwa ketegasan syariat itu enggak memberikan toleransi kepada siapapun, bahkan kepada Rasulullah SAW dibabat habis sama Allah. Enggak peduli lu Rasulullah, kalau lu mengangkat Zaid adalah satu kesalahan, batalin. Akhirnya Zaid yang tadinya Zaid bin Muhammad kembalilah namanya bin Harisah ketika itu Pak. Nah kalau kita melihat ini, ya kan Pak, ini kan seolah-olah mungkin, ya kan, bagi Zaid ini adalah satu hal yang mengecewakan Pak. Karena yang tadinya status anak Nabi, yang tadinya status keturunan Nabi dibatalkan sama Allah.
Ya sekilas mungkin mengecewakan, tapi Zaid bin Harisah tetap, Pak, walaupun namanya dihapus dari kakak ibaratnya, dihapus dari golongan keturunan Nabi, dia tidak kecewa, dia tetap reda dengan keputusan Allah, ya kan? Dia tetap terima apapun yang Allah, dia tetap setia sama Nabi. Maka balasan dari Allah apa, Pak? Allah memberikan balasan, disebut namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran, ya Zaid bin Harisah ini. Dan ini lebih bernilai, lebih mulia ketimbang dia dikenal sebagai anak Nabi. Ya kan, ini lebih bagus. Kenapa, Pak? Dia akan dikenal oleh umat Islam. Bahkan ketika kita membaca dia di dalam ayat Quran, bernilai pahala. Kenapa? Karena dia tertulis di dalam Al-Quran, dan ini lebih apa? Lebih tinggi ketimbang dia diakui sebagai keturunan Nabi. Penting satu syaratnya, jangan kecewa, tetap setia sama Nabi, ikutin ajaran Nabi. Itu intinya. Begitu. Ini terkait Zaid. Dan juga dari ayat wahala ilu abnaikum allazi min aslabikum, ya kan? Dan juga diharamkan terhadap kamu istri-istri dari anak angkat, dari anak kandung. Ini sebenarnya juga memiliki makna, Pak, bahwa ayat ini mengharamkan tradisi jahiliyah bahwa menikahi istri bekas istri anak angkat haram. Jadi kalau di zaman dulu, Pak, menikahi istri bekas anak angkat haram. Maka Allah hapus, karena yang diharamkan cuma anak kandung. Kalau anak angkat boleh. Nah, kalau anak angkat boleh, karena apa? Nggak ada hubungan darah. Begitu. Dan ini praktek ini, Pak, hukum ini akhirnya Pak, Nabi Muhammad lagi yang jadi tameng, Pak. Nabi Muhammad yang lagi yang jadi tameng. Kenapa, Pak? Ini istrinya Zaid bin Harisah. Jadi, Pak, Zaid bin Harisah ini nikah sama Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, dia menikah, akhirnya nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, menikahi si Zainab. Nah, jadi, Pak, yang perlu kita ambil pelajaran, Pak, bahwa Nabi Muhammad, Pak, sepeninggal Khadijah, ya kan, Khadijah meninggal nih, Nabi Muhammad sama yang namanya nikah, Pak, itu bukan keinginan pribadi beliau. Nabi Muhammad sepeninggal Khadijah nikah itu karena yang pertama perintah Allah, yang kedua kemaslahatan umat. Salah satunya pernikahan Nabi Muhammad ketika menikahi Saudah binti Jam'ah. Itu apa, Pak? Saudah itu kan janda yang dia ini berada dalam kesulitan hidup, dinikahin sama Nabi, tujuannya meringankan dia punya beban hidup. Begitu juga ketika Nabi menikahi Aisyah. Jangan Bapak pikir mentang-mentang Aisyah cantik, Bapak pikir Nabi Muhammad milih Aisyah karena cantiknya. Bukan, Pak, tapi atas dasar perintah Allah yang turun kepada Nabi untuk menikahi Aisyah. Alasan kenapa Allah menikahi Aisyah, Pak? Karena Aisyah ini orang cerdas, Pak. Aisyah ini orang pinter. Makanya riwayat hadis yang paling banyak di kalangan wanita ya Aisyah, Pak. Karena meriwayatkan hadis itu bukan gampang, Pak. Nyatet omongan Rasulullah tanpa ditulis. Karena hadis di masa Rasulullah dilarang ditulis. Yang boleh ditulis itu cuma Al-Quran. Tujuannya apa? Menghilangkan kerancuan termana Al-Quran mana hadis. Dan Aisyah menghafal setiap ucapan Rasulullah, bukan ditulis. Karena apa? Aisyah pintar. Karena apa? Itulah kenapa, alasan kenapa Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Aisyah. Begitu juga Allah memerintahkan menikahi Ummu Salamah. Ini juga terdasar perintah Allah. Jadi ceritanya begini, Pak.
ketika perang usai, korban-korban perang itu kan banyak, salah satunya Ummu Salamah, yaitu di mana suaminya meninggal, Pak. Nah ketika itu Rasulullah memberikan nasihat buat para korban yang ditinggal mati sama suaminya. Apa Rasulullah bilang? Namun muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah fayaqulu ma amarahullah, lalu dia membaca apa yang Allah perintahkan, apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejujurnya kami Bapak, innalillahi ta'ala dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma auzurni fi musibati, ya Allah berikanlah balasan dari musibahku, wa ahlif li khairan minha, dan gantikanlah darinya dengan sesuatu yang lebih baik. Apa faedahnya? Illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik dari yang hilang tadi. Akhirnya dibaca tanya sama Ummu Salamah. Apa Ummu Salamah mikir, ya Allah siapa yang lebih baik dari suami gua di dunia ini? Kayaknya yang baik memang laki gua doang. Tapi ya karena Ummu Salamah yang dari nasihat Nabi dibaca lah. Nggak tahu betul benar aja yang menggantikan suaminya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak. Nah dalam riwayat lain yang pernah saya dengar, akhirnya Rasulullah nanya, ini gue mau nanya, kenapa kalau Allah Subhanahu Wa Taala merintahin gue nikah sama lu? Ini gue bingung, apa alasannya Allah? Kenapa Allah kok bisa merintahin gue nikah sama lu? Kalau kata Ummu Salamah, Pak, lah kan dulu abang yang ngajarin saya doa, Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Itu doa yang saya amalin. Oh itu artinya sekali lagi Rasulullah menikah bukan kemauan hawa nafsu pribadinya, tapi sekali lagi atas dasar perintah Allah. Begitu juga ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan istri anak angkatnya Zaid bin Harisah. Ini Pak juga sebenarnya berat. Kenapa Pak? Karena pasti Rasulullah jadi bahan omongan orang. Karena itu kan mendobrak kebiasaan. Karena menikahi istri bekas anak angkat, menikahi bekas istri anak angkat itu haram. Tapi ditobrak, tradisi ini didobrak oleh Rasulullah, dan Rasulullah yang dijadiin tameng menikahi. Ya, sebagaimana firman Allah, falamma qada Zaidun minha watara, maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikan, zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim. Dan apa? Maka ketika kami nikahkan dia Zaid, tidak ada keputusan bagi untuk menikahi anak angkat mereka. Artinya Rasulullah udah dijadiin benteng sama Allah supaya apa? Orang-orang setelah Rasulullah nggak ngerasa tabu lagi, nggak ngerasa kaku lagi. Kenapa? Rasulullah yang dijadiin benteng. Artinya apa Pak? Sekali lagi Rasulullah menikah sepeninggal Khadijah bukan kemauan pribadi, tapi atas dasar perintah Allah, atas dasar kemaslahatan umat. Kadang-kadang kita mengikut-ikut, cuman ya begitu, jauh dari apa ya Rasulullah contohkan. Begitu Pak. Dan juga yang selanjutnya yaitu mahram juga atau diharamkan Pak. Yaitu kita menggabungkan dua perempuan, maksudnya adik kakak, kita kawinin bareng-bareng. Nah itu diharamkan sebagaimana kelanjutan ayat, alladzina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Dan diharamkan mengumpulkan dua pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi di masa lalu. Nah terkait masalah ini Pak, nah lantas bagaimana kalau misalnya ini kan menggabungkan dua perempuan itu nggak boleh,
Sekarang kalau misalnya gimana? Kalau misalnya kakaknya meninggal, terus kita nikahin adiknya. Nah, kalau terkait masalah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tajma'u bainal mar'ataini fi rahimin wahidin illa wa in kanat ihdahuma qad matat." Kalau kata Rasulullah, janganlah kamu menikahi dua wanita yang bersaudara kecuali diantara mereka sudah ada yang meninggal, artinya ada yang mati. Lantas bagaimana kalau cerai? Karena kan di hadis ini dikatakan mati itu. Ya. Bagaimana kalau status cerai? Status cerai nggak masalah. Kenapa Rasulullah menggunakan kata mati? Karena orang cerai di zaman Rasulullah itu langka. Dan contoh yang paling masuk akal yaitu kematian. Jadi mau cerai kayak mau mati, penting jangan nikahin adik kakak dalam satu waktu kan sama. Nah, apakah hikmah? Kan tadi udah kita bahas nih masalah siapa aja yang termasuk mahram. Yang jadi pertanyaan, apa sih Pak sebenarnya hikmah? Kenapa Allah melarang kita menikahi yang bukan yang mahram kita? Jadi yang pertama Pak, yaitu Allah pengen mempersiapkan generasi yang kuat dan yang nggak lemah. Tujuannya itu kenapa? Karena ilmu pengetahuan modern nih, itu kan udah memahami, udah menyesuaikan banyak hukum Allah yang istilahnya sesuai dengan ilmu pengetahuan, yaitu dimana kalau kita menikahi orang yang masih ada hubungan darah, itu kan rentan Pak, kemungkinan dia bisa cacat, bisa lemah secara fisik. Itu makanya Islam sebenarnya menghindari hal ini itu secara ilmu pengetahuan. Dan ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW udah ngomong, dan Nabi SAW yaqulu lana, kalau kata Sarawi, dan Nabi Muhammad SAW telah berkata kepada kita semua, iqtaribu la tadhuwa, menikah dengan yang jauh agar kalian tidak lemah. Kalau kata Rasulullah, maksudnya apa? Lemah fisik, lemah akal. Dan juga waqala, dan kesempatan lain Rasulullah juga berkata, la tankihul qarabatal qaribah, dan janganlah kalian menikahi kerabat terdekat, fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Karena apa? Karena dengan menikahi kerabat terdekat, anaknya akan terlahir lemah, baik cacat mental maupun cacat fisik. Dan ini yang dihindarkan, atau hikmah, salah satu hikmah di antara pelarangan. Kenapa kok diharamkan? Maka kan kita lihat di internet ada keluarga, satu keluarga incest, ini udah pada cacat semua gitu. Dan juga Fir'aun yang kita kenal, Mumi itu kan cacat. Kenapa? Karena ternyata di anak dari hasil incest itu. Yang kedua, apa hikmah kenapa kita mesti menikah jangan sama mahram? Yang kedua Pak, memperluas hubungan sosial. Jadi tujuannya nikah jangan mentang-mentang kita orang Jakarta harus sama orang Jakarta, nggak harus juga, bisa sama orang seberang, sama Kalimantan kayak, atau yang mana kayak. Itu tujuannya apa? Memperluas hubungan sosial, begitu. Dan juga yang selanjutnya, menghindari putusnya silaturahim kita kepada apa Pak? Kepada mahram. Karena yang namanya silaturahim itu kan udah pantangan banget putus Pak. Kenapa kok? Kalau misalnya satu hubungan yang di situ ada nafsu, ya kan? Itu kemungkinan bisa putus. Salah satu seperti misalnya menggabungkan antara dua perempuan dalam satu pernikahan, seperti kita nikahin adik kakak dalam satu pernikahan. Ini kan rentan yang dikhawatirkan bukan masalah cerainya Pak. Cerai misalnya oke lah, adiknya nggak kuat cerai, nggak masalah. Yang dikhawatirkan kakak adik ini putus silaturahim gara-gara cemburu sama ampoknya misalnya. Bukan masalah cerainya, cerai halal. Yang dia khawatirkan, makanya sampai dibikin Allah itu menjadi mahram, haram kita nikah. Itu sebenarnya apa? Supaya jangan putus silaturahim. Begitu Pak. Maka kan kalau kata Allah,
Fa'asaitum in tawallaitum an tufsiduna fil ardh. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi memutus hubungan kekeluargaan itu Pak, kalau kata Allah, itu kan merupakan bagian daripada apa Pak? Kerusakan di muka bumi. Contoh, kita ribut masalah waris, ya kan? Masalah ini bukan cuma apa? Bukan cuma antara kita dengan adik kita, melebar kemana-mana ke pengadilan, pengacara, kacau gara-gara permasalahan kita. Terus juga permusuhan antara keluarga, antara anak kita, anak saudara kagak akur. Padahal anak kita sebenarnya bisa memiliki kesempatan menjadi hubungan baik dengan sepupunya, biasakan sokong menyokong, karena kita yang gak akur, anak-anak jadi gak ada kesempatan saudaranya untuk berbuat baik. Begitu juga permusuhan, ya kan, juga mengapa kurangnya solidaritas. Kita misalnya RT-nya abang, RW-nya adenya, karena nggak suka ya udah dibikin kebijakannya nggak berjalan, rusak masyarakat gara-gara apa? Permusuhan antara ade sama abang. Yang jadi pertanyaan selanjutnya yang terakhir Pak ya, yang terakhir, kenapa kok hubungan pernikahan bisa diputus sementara hubungan mahram itu nggak bisa diputus? Jadi yang pertama Pak, hubungan mahram adalah ketetapan Allah, sementara perjanjian akad itu adalah kontrak. Jadi hubungan kita sama istilahnya nih, sama ibu nggak bakal bisa diputus mau bagaimanapun kita, mau sebrengsek apapun bapak kita, tetap ya bapak kita nggak akan bisa diputus. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Begitu itu nggak akan bisa diputus, sebesar apapun kesalahan kita nggak akan bisa diputus. Apa dalilnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksa kamu menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu nggak ketahui, apa? Fala tuti'huma, maka jangan ditaatin. Akan tetapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi tetap pergaulan mereka di dunia dengan baik. Jadi walaupun orang tua kita kafir sekalipun, tetap pergaulan orang tua kita dengan baik. Nah sementara kalau pernikahan Pak, kalau misalnya sekira-kira udah apa-apa mengancam nyawa kita, udah nggak memberikan kebaikan buat akhirat kita diperkenankan Pak menceraikan. Dan bahkan bukan cuma itu, kalau misalnya tahu-tahu di dalam pernikahan nih pasangan kita tahu kafir, maka kalau kata ulama apa, Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan apa, apabila salah seorang di antara pasangan kamu keluar dari Islam, maka pernikahan mereka secara otomatis batal, kecuali pasangan tersebut yang keluar masuk Islam lagi selama pada waktu masa iddah. Gitu, artinya apa? Kalau pasangan kita kafir, batal itu pernikahan, udah putus otomatis. Dan juga Pak, yang selanjutnya kenapa hubungan mahram nggak bisa diputus, hubungan pernikahan bisa? Karena namanya pernikahan itu kan bisa diperbaharui, ya kan? Kalau misalnya kita nggak cocok sama yang ini, kita bisa nikah lagi cara yang lebih soleh misalnya kan. Sementara kalau mahram ya harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Cara menjaganya ya udah banyak-banyak maklumin, banyak-banyak sabarnya, banyak-banyak nasihatinnya. Kalau misalnya kita punya saudara sombong, kaya nih, sombong wajar, penyakit orang kaya mah sombong. Dia tinggal kita ingetin aja jangan lupa sombong. Kalau kita punya saudara susah, ngeselin, ya wajar, penyakit orang susah mah ngeselin, maklumin aja. Jadi nggak ada istilah Pak di blacklist, nggak ada istilah kita putus, maklumin aja. Tetap jujur walaupun dia nuduh kita bohong, tetap baik walaupun dia nggak berbuat baik sama kita. Dan ini adalah merupakan apa Pak? Merupakan ujian kesabaran. Jadi kesimpulannya ya Pak ya,
Kesimpulannya, hubungan keluarga itu bersifat permanen. Kenapa? Karena Allah menetapkan sebagai fitrah manusia dan fondasi masyarakat. Nah, hubungan ini amanah, nggak bisa diputusin. Sementara yang namanya hubungan suami istri itu kan kontrak, tergantung pada kemampuan kedua belah pihak. Kalau memang udah satu pihak nggak mampu, ya silakan ya bercerai. Tapi yang jelas Pak, perbedaan ini kan mencerminkan keadilan Allah dan kasih sayang Allah dalam mengatur manusia. Yang mana, kenapa hubungan mahram nggak bisa dipisahkan? Ini sebagai kesempatan buat kita untuk beribadah, mungkin melalui jalan sabar, maklumin saudara, ya kan, ngalah sama saudara. Karena kunci kerukunan, sekali lagi, kunci kerukunan dalam hubungan kita sama keluarga apa Pak? Ngalah. Susah kalau kita ego sama-sama main, karena ngalah itu, karena kerukunan itu mahal, bayaran kerukunan itu Pak mahal, bayarannya mahal. Ngalah, kadang-kadang kita disuruh ngalah, maksud gue ngalah lagi, enak aja, itu yang berat. Maka kunci kerukunan dalam hubungan kita di keluarga besar yang ngalah. Dan ini kesempatan pahala, dan juga bagi pernikahan itu bisa dikasih kita kesempatan. Ini juga bentuk kebaikan Allah, bahwa Allah nggak memaksa seseorang menjalin hubungan ke pernikahan. Kalau nggak kuat silakan cari yang lebih baik, kalau memang kita bisa menemukan yang lebih baik. Artinya kedua-duanya itu baik, maka di akhirat Allah bilang apa? Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.